Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil jika semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah gagal. Islam menghargai institusi pernikahan dan menempatkannya sebagai landasan yang kuat dalam masyarakat. Namun, dalam situasi di mana pernikahan tidak lagi berfungsi, Islam memberikan panduan tentang bagaimana menghadapinya. Berdasarkan data-data yang telah kami terima dari seluruh KUA yang ada di Kota Bekasi, dan 2023 sejumlah 4.039. Alhamdulillah tahun 2023 ini sedikit ada penurunan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, ditambah lagi dengan kerjasama antara kami yang ada di Kementerian Agama, ormas-ormas yang ada di Kota Bekasi, termasuk pemerintah kota. Mari bersama-sama kita menanggulangi sehingga jumlah perceraian yang ada di Kota Bekasi semakin tahun semakin menurun. Langkah-langkah kami dalam rangka mencegah tingginya tingkat perceraian di Kota Bekasi pada tahun ini, Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sudah melantik susunan pengurus BP4 tingkat Provinsi Jawa Barat. BP4 adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan. Untuk di Kota Bekasi, kita juga akan segera memperbarui kepengurusan BP4 ini dari mulai tingkat kota sampai dengan tingkat ke kecamatan-kecamatan. Yang komposisi kepengurusannya biasanya untuk di tingkat kecamatan ada kepala KUA, ada penyuluh agama Islam, ada penghulu dan ada tokoh masyarakat. Tujuan dari adanya BP4 ini adalah menekan jumlah perceraian yang ada di Kota Bekasi. Yang tugasnya adalah BP4 ini tugas utamanya adalah penasihatan terhadap pasangan suami istri yang berperkara atau bersengketa dan ingin melanjutkan ke jenjang perceraian. Tugas dari BP4 adalah mencegah, menasihati dan membina pasangan suami istri yang akan bercerai. Ini artinya sebetulnya untuk tugas mencegah perceraian sebetulnya bukan hanya tugas Kemenag, tapi juga tugas seluruh instrumen masyarakat, wabil khusus organisasi keagamaan yang ada di Kota Bekasi, baik itu yang keagamaan Islam maupun seluruh agama yang non-Islam. Kenapa? Karena tidak mungkin Kemenag bekerja sendiri mencegah terjadinya perceraian yang ada di Kota Bekasi. Kami yang ada di seksi Urais terkait dengan pencegahan perceraian sudah kami lakukan sejak pasangan ini mendaftarkan pernikahan, yaitu dengan memberikan bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin yang akan menikah, dan ini dilaksanakan oleh KUA. Yang menjadi narasumber adalah para penyuluh agama Islam, para dokter, dan juga dari BKKBN yang ada di Kota Bekasi, dokter-dokter puskesmas, untuk membina dan memberikan pembekalan kepada calon pengantin yang ada di Kota Bekasi supaya mereka lebih siap bagaimana nanti menjalankan kehidupan rumah tangga yang seharusnya. Selain itu, Kementerian Agama Kota Bekasi juga sudah punya pilot project terkait dengan kegiatan Pusaka Sakinah, yaitu Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Pusat Layanan Keluarga Sakinah ini adalah layanan pembinaan keluarga bagi keluarga-keluarga yang sudah menjalani rumah tangga 10 tahun ke bawah. Mereka kita berikan bimbingan, kita undang suami istri, kita berikan refresh kembali bagaimana pengalaman mereka selama 10 tahun dalam menjalankan hidup rumah tangga, curhatan-curhatan mereka seperti apa, masalah-masalah yang timbul selama 10 tahun itu seperti apa, supaya mereka lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi dalam menjalani rumah tangga yang sudah berjalan. Biasanya yang kita jadikan sasaran ini adalah yang sudah di bawah 10 tahun. Ada yang 9 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun. Ini adalah upaya-upaya kami supaya pasangan suami istri ini ketika ada masalah, jalan keluarnya jangan sampai perceraian. Selain itu, Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi sejak tahun 2022 ini sudah juga
melaksanakan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh puskesmas yang ada di Kota Bekasi. Ini adalah inovasi dari pemerintah Kota Bekasi dengan memberikan layanan bimbingan perkawinan wabil khusus di bidang kesehatan reproduksi. Saya kira ini program yang sangat baik dari pemerintah Kota Bekasi, sehingga pasangan calon pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan perkawinan terkait dengan mental spiritualnya di KUA juga mendapatkan bimbingan khusus terkait dengan alat reproduksi dan bagaimana caranya mempersiapkan kehamilan sehingga anak yang nanti dilahirkan, anak yang sehat, tercegah dari stunting apalagi kurang gizi. Saya kira hal-hal ini yang langkah-langkah ini yang harus kita lakukan bersama. Saya minta bantuan kepada Ormas, baik itu MUI, HMI, para tokoh masyarakat yang concern dengan kehidupan sosial, karena ini adalah BP4 itu salah satu lembaga sosial keagamaan yang di dalamnya ada tokoh masyarakat yang dijadikan pengurus. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk mencegah terjadinya perceraian yang menurut kami sangat tinggi di Kota Bekasi. Mudah-mudahan segala upaya kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jumlah pernikahan yang menurun, jumlah perceraiannya pun mudah-mudahan jauh lebih turun. Keluarga yang ada di Kota Bekasi mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perceraian dalam Islam diperbolehkan, tetapi disarankan untuk dihindari jika memungkinkan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 35 bahwa ketika ada pertikaian antara suami istri, mereka disarankan untuk mencari penyelesaian melalui dialog dan mediasi. Namun, jika masalah tersebut tidak bisa dipecahkan dan perasaan tidak dapat dipertahankan, maka perceraian bisa menjadi opsi terakhir. Kasus perkara perceraian yang masuk di dalam pengadilan agama sejak tahun 2023 itu tercatat sebanyak 4.093 kasus perceraian. Kemudian dari 4.093 itu sebanyak 3.033 itu diajukan oleh istri gugatan cerai. Jadi sekitar 75% perkara itu digugat oleh istri ke pengadilan. Tanggapan Pengadilan Agama di dalam fenomena kasus perceraian di Kota Bekasi, kita harus melihat fungsi, tugas, dan kewenangan pengadilan agama atau secara umum pengadilan. Melalui tugas dan fungsinya, pengadilan tidak mempunyai kapasitas di dalam memberikan tanggapan, statement atas fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, termasuk perceraian dan kasus-kasus lainnya. Tapi pengadilan bisa memberikan informasi atas kasus-kasus yang masuk di dalam pengadilan. Dari kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bekasi, kasusnya itu paling banyak masalah ekonomi. Jadi kalau kita menghitung kasus-kasus itu ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu termasuk masalah ekonomi, masalah perselisihan, masalah KDRT, dan termasuk masalah-masalah poligami. Kemudian faktor eksternalnya itu adanya orang ketiga, yaitu masalah perselingkuhan. Nah, ini yang terbanyak di Pengadilan Agama saat ini, masalah ekonomi. Langkah Pengadilan Agama dalam mengantisipasi angka perceraian di Kota Bekasi, yang pertama, kita harus bisa mengetahui dan memahami tentang tugas-tugas dan kewenangan pengadilan agama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang
perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, di samping tugas-tugas dan kewenangan fungsi pengadilan, pengadilan juga dapat mengikuti, menjalankan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung di dalam regulasi-regulasinya. Ada beberapa rumusan hukum Kamar Agama. Di antaranya berbunyi, dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip kesukaran perceraian, maka perceraian dalam alasan suami istri tidak menjalankan kewajibannya atas nafkah lahir dan atau batin hanya akan dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak menjalankan kewajibannya setelah minimal 12 bulan atau 1 tahun. Sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dalam membina rumah tangga yang kekal abadi. Nah, ini perlu diketahui oleh para calon-calon pengantin. Pemahaman yang kedua, pernikahan itu adalah bukan seberapa dekat kalian dengan pasangan kalian, bukan seberapa lama kalian mengenal dengan pasangan kalian, tapi pernikahan itu adalah seberapa siap kalian mau menikah dengan pasangannya, dan seberapa siap kalian mau menerima kekurangan pasangan kalian. Karena kalau cinta dan rasa itu sudah menghilang, kalian masih punya tujuan satu, yaitu surganya Allah. Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup manusia. Nah, ini perlu didalami seperti itu. Bukan hanya sekedar cinta. Cinta juga tidak akan pernah datang manakala kita mengharapkan seseorang yang sempurna. Tapi cinta itu bisa datang kalau kita juga mau menerima ketidaksempurnaan seseorang, kemudian mencintainya dengan cara yang sempurna. Itu pesan-pesan saya. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, pagi hari ini saya mendapatkan berita yang cukup mengagetkan pribadi saya khususnya tentang mencuatnya angka perceraian di Kota Bekasi. Oleh karena itu, maka hal ini perlu mendapatkan satu perhatian yang optimal dari berbagai kalangan, terutama dari lembaga-lembaga keagamaan. Juga tidak terlepas dan harus terkait di situ adalah pemerintah dalam hal ini. Kenapa? Karena bagian terkecil dari sebuah negara itu adalah keluarga. Jika keluarga ini tidak mendapatkan tempat yang terbaik di masyarakat, atau terjadi problematika rumah tangga yang kacau balau, maka bisa kita pastikan di sebuah negara itu tidak akan terjadi satu kedamaian, tidak akan terjadi satu kemajuan, karena kemajuan sebuah negara sangat tergantung dari rumah tangga yang terbangun dengan sejahtera, aman, dan damai. Kasus perceraian ini bisa kita lihat yang pertama dari masalah-masalah yang berkembang di internal keluarga. Biasanya, mayoritasnya, ini sebelum kita nanti menemukan validitas apa yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Tentu variasinya banyak, problemnya banyak. Intinya apa? Problematika di sebuah rumah tangga yang tidak mendapatkan solusi dengan baik, pasti terjadi perceraian. Nah, problematika keluarga inilah yang harus dipilah-pilah. Mungkin nanti kita harus tahu, di antara sejumlah 4.000 lebih kasus ini,
bisa kita baca nanti prioritas yang menjadi penyebab perceraian itu apa. Itu yang paling tahu adalah pengadilan agama. Dari sana baru bisa kita petakan perumpamaan. Perceraian akibat ada perselingkuhan, perceraian akibat ekonomi, perceraian akibat umpamanya ada problem-problem keahli warisan biasanya. Nah, ini kita harus tahu dulu problem di antara yang terjadi di kasus perceraian 4.000 lebih ini. Kita pilah-pilah penyebab yang paling utama itu apa, baru kita bisa menemukan solusinya. Kalau kita tidak mengetahui problem yang berakibat perceraian ini, tentu kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi ibarat sebuah penyakit, kita harus tahu dulu penyakit ini timbul berarti penyebabnya ini. Nah, penyebabnya ini kita harus tahu. Jika penyebabnya adalah kesejahteraan, nanti ada kaitannya kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Umpamanya kesulitan ekonomi, tidak tercukupinya nafkah, berarti problemnya di sini ada sangkut paut juga. Pemerintah harus memprogramkan bagaimana mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan masyarakatnya. Jika problem nanti itu umpamanya ada menyangkut masalah mentalitas dari baik suami maupun istri, itu ada nanti keterkaitan lembaga mana yang paling berwenang. Di PA itu ada lembaga, kalau tidak saya salah, ada yang namanya lembaga mediasi ya, mediasi antara suami istri yang akan melakukan perceraian. Nah, mereka paling tahu nih, pihak yang memediasi ini tahu dia kasusnya. Karena yang rawan itu biasanya perceraian itu ya ini di awal-awal, fase-fase awal pembentukan rumah tangga. Ketika dia punya anak 1, punya anak 2. Saya sering mendengar ini bukan hanya di Bekasi, di Bogor juga, di Jangsana. Belum lama terjadi kasus. Dia punya anak 2, anak ini. Akhirnya apa? Karena ini suaminya tukang gojek, pendapatannya nggak seberapa, nggak mencukupi. Akibatnya apa? Dia merasa miris sendiri, malu dengan keluarga si istrinya, karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Akibatnya dia meninggalkan istrinya, pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dia pulang ke rumah orang tuanya itu bukan karena dia diusir atau tidak diterima oleh keluarga perempuan, tapi merasa dia itu tidak mampu dan akibatnya malu. Akibat malu ini dia lari jadinya. Nah, ini kan berarti problemnya problem kesejahteraan, problem ekonomi. Nah, bagaimana program ekonomi pemerintah? Karena ini satu kasus bisa jadi terjadi pada orang lain juga yang hubungan sama ekonomi. Terus yang lain, kalau masalah lain, umpamanya medsos ini juga pengaruhnya besar. WA itu, FB, Facebook dan Instagram dan sebagainya itu. Jadi tolong ini manfaatkan itu teknologi medsos itu bukan memasukkan unsur-unsur negatif ke sebuah rumah tangga, tapi ambil sisi-sisi positifnya. Ini kadang dan sering terjadi perselingkuhan itu akibat ada hubungan dengan orang lain melalui HP. Ini berat juga, karena apa? Yang tahu yang punya HP, yang suaminya begitu, yang istrinya begitu. Akibatnya ketahuan sama suaminya, ketahuan sama istrinya, gawatlah rumah tangga, terjadilah akhirnya cekcok akibat hubungan dengan orang di luar. Maka perlu ada keterbukaan, kejujuran. Di gadget itu, HP itu ya untuk digunakan sebaik-baiknya kesejahteraan keluarga, bukan untuk malah merusak keluarga. Ini juga harus hati-hati juga sekarang. Banyak tuh orang bercerai gara-gara HP itu. Maka mari sama-sama rumah tangga itu harus ada kesamaan pandang, kesamaan visi, menjaga kerukunan dari dua belah pihak. Nggak bisa dari satu pihak saja. Istri juga harus menjaga, suami juga harus menjaga, sehingga nanti ada kedamaian tuh, ada ketentraman di antara dua belah pihak. Itu yang sangat mungkin melestarikan sebuah rumah tangga. Ketika itu rumah tangga terbentuk setelah akad, si istri, keluarga istri dengan keluarga suami
itu masing-masing harus menyatakan ya, menantu dengan apa tuh namanya, dengan besan itu antara menantu ya, mertua, menantu mertua, sama-sama itu mengakui anaknya masing, jangan anaknya orang lain, anak saya masing-masing. Ini ya, si istri anak saya, si suami anak saya. Begitupun pihak menantu, ini anak saya, suami saya, apa anak saya, dua-duanya. Jadi anak ini merasa dimiliki oleh dua belah pihak. Maka nanti timbul rasa hormat, rasa memiliki juga dari si calon suami istri itu. Kadang-kadang terjadi nih, si suami tidak diterima dengan baik di keluarga si istri, atau sebaliknya si istri tidak terima baik di keluarga si suami. Ini juga menjadi konflik internal. Kenapa? Karena dia tidak merasa dimiliki. Ketika tidak merasa dimiliki, maka kemudian komunikasi punya direnggang, silaturahmi jadi jauh karena tidak merasa dimiliki. Katakan bahwa, nak, kamu anak saya sekarang. Kedua-duanya katakan begitu, baik besan maupun menantu maupun mertua, gitu. Ini penting, ada pengakuan supaya anak-anak kita yang calon suami istri itu merasa dimiliki. Jadi nyaman dia, si istri nyaman tinggal di rumah tangga si suami merasa nyaman tinggal di rumah tangga si istri, si suami. Nah, ketika ini terjadi pengakuan, maka timbul kedamaian. Nah, kedamaian itulah yang penting di rumah tangga itu. Makanya kita terjemahkan sakinah itu adalah kedamaian, mawaddah saling mencintai, warahmah ya, saling menyayangi, saling mengasihi. Ya bagaimana mungkin rumah tangga terbentuk kalau sakinahnya nggak ada, damainya nggak ada. Al-Quran sudah jelas tuh, rumah tangga baru langgeng kalau tiga unsur, mawaddah, sakinah, warahmah. Kalau tidak ada mawaddah, tidak ada sakinah, tidak ada rahmah, bisa dipastikan hancur rumah tangga itu. Nah, problematika kita ini harus terselesaikan secara baik di internal keluarga, itu paling utama. Adapun pihak-pihak lain, insya Allah nanti kita juga akan bergerak dari MUI, kemudian kita akan himbau dari pemerintah Kota Bekasi, dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga keagamaan. Ini harus menjadi perhatian yang serius di Kota Bekasi. Wah, ini jangan sampai bengkak lagi, harus bisa kita menurunkan ini. Kalau sekarang 2023 4.000 kasus, ya nanti 2004 kalau nggak kita tekan nih, nggak ada solusi dari Pemkot, dari lembaga-lembaga keagamaan, bisa meningkat ini. Bisa kita bayangkan ke depan kan 2025, wah kalau nggak ditekan ini angka perceraian, Kota Bekasi menjadi apa? Anak-anaknya kemudian yang terbengkalai tidak mendapatkan support infak, support kasih sayang dari bapaknya, dari ibunya. Jadi fatal nanti untuk kemajuan Kota Bekasi. Maka mau tidak mau kita harus bergerak bersama nih, ya MUI-nya, ya pemerintahnya, ya lembaga-lembaga kemasyarakatannya, lembaga-lembaga keagamaannya, NU, Muhammadiyah, Persis, SI, semuanya. Mari sama-sama kita berkolaborasi menyelesaikan masalah. Nah, datanya harus valid dari PA tadi itu. Saya kira ini penting banget ini luar biasa ini. Jangan sampai angka ini terus melonjak tanpa ada solusi. Nanti yang menjadi korban ya masyarakat Kota Bekasi, generasi kita yang hancur nanti. Kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, kasih sayang dari ibunya, dari bapaknya. Mau jadi apa anak-anak kita nanti? Nah, ini problem yang luar biasa, harus kita selesaikan dengan baik. Saya menghimbau Pak PJ, Pemkot dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pemerintahan, ayo sama-sama kita cari solusi yang terbaik. Semuanya berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya. Insya Allah kita bisa nekan semuanya, termasuk Kemenak juga. KUA apalagi di bawah yang paling bertanggung jawab di bawah untuk mengadakan konseling dan bimbingan-bimbingan ke rumah tangga. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan segera harus kita ambil tindakan, ambil sikap untuk melaksanakan penekanan, menurunkan angka perceraian di Kota Bekasi. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perceraian dalam Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan nafkah dan perawatan anak-anak, serta pembagian harta yang adil sesuai dengan hukum Islam.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tidak dirugikan dalam proses perceraian.